Shalom, selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang berada di Gereja Mas Seven hari ke-7 CI Gading Serpong, dimanapun Anda berada, baik yang berada di rumah, berada di kos-kosan, kiranya Tuhan selalu menyertai Anda. Tiba saatnya saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk melengkapi ibadah yang Bapak Ibu telah buat mulai jam sekolah Sabat tadi. Kita sudah mendengarkan berita mision. Kita juga sudah berdiskusi mengenai kitab Daniel, merupakan pelajaran sekolah Sabat terakhir di kuartal pertama ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, izinkan saya, Pastor Francis Morrison Balo, menyampaikan firman Tuhan pada Sabat ini. Firman Tuhan yang akan saya berikan berjudul satu kata, 4 huruf, fondasi dalam hidup iman. I-M-A-N, iman. Sebagai ayat inti firman Tuhan pada Sabat siang ini, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Baik, kita baca sama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, pada Sabat siang ini, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan pada umat-umat-Mu yang berada di CI Gading Serpong. Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Berkati hamba, sehingga firman ini pun dapat menjadi berkat juga bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan Sabat kedua kita beribadah di rumah. Karena situasi yang tidak bisa kita beribadah di gereja, tapi itu tidak membuat kerohanian kita berkurang. Saya percaya sejak Anda berada di rumah, malaikat senantiasa mengunjungi rumah Anda karena mereka mendengar puji-pujian. Malaikat juga mendengar saudara memuliakan Tuhan, berdoa senantiasa, meminta anugerah dari Allah Bapa. Baik, Alkisah di Afrika ada sebuah binatang, ya, hanya 1 ekor lah, kijang. Sebelum saya bahas kijang, sudah pernah kita melihat kijang? Kakinya pendek atau gimana? Wah, badannya kuat ya, mirip rusa ya. Mungkin selama ini kijang ya bukan kijang Toyota yang seperti kita lihat di jalan-jalan. Kalau kita ke kebun binatang Ragunan, kita bisa lihat. Kita ke Istana Bogor, ada kijang. Jadi hasil penelitian bahwa kijang ini mampu melompat setinggi 3 meter. Bahkan dia bisa melewati jarak hampir 9 meter. Wow. Saya jauh banget lah, kaki memang panjang, tapi tidak mampu saya melompat segitu tinggi. Tapi ini kijang bisa. Tapi sayangnya binatang ini mudah
dikurung ya di suatu kebun binatang. Jadi kijang ini dia dikurung, dikelilingi dengan pagar-pagar, lalu di atasnya ditutup, pagarnya tinggi tidak lebih 1 meter. Tapi lucunya ini kijang tidak bisa melompat ya, karena dia tidak bisa melihat di mana tempat dia mendarat. Itulah mengapa kijang tidak bisa melompat saat dia terkurung. Ilustrasi yang berikut, ada seorang anak perempuan. Dia tinggal di sebuah apartemen lantai 4. Kalau saya lantai 9, lebih tinggi lagi ya, 5 lantai. Sedang asik-asiknya dia duduk di depan jendela, tiba-tiba apartemennya itu terbakar. Wah, terdengar suara ambulans. Waduh, pemadam kebakaran semua bisa melihat ini ada wanita. Semua teriak, ayo turun. Kami udah siapkan jaring untuk menangkapmu. Tapi perempuan ini, dia tidak berani. Tiba-tiba terdengar suara. Suaranya seperti dia kenal. Ayo nak, turunlah. Jangan takut. Saya di bawah akan menangkap. Rupanya itu suara ayahnya. Tiba-tiba dia punya keberanian. Dia coba memegang-megang. Ya, rupanya buta ini perempuan. Dan dia sampai di ujung. Dan dia melompat ke bawah. Berhasil ditangkap dengan jaring oleh tim penyelamat. Tidak ada satu luka pun yang dialami oleh perempuan ini. Kenapa dia berani? Sedangkan dia tidak bisa melihat. Karena dia percaya bahwa ayahnya tidak akan membuat dia terluka. Tidak membahayakan dia. Sehingga dia melompat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wanita ini, dia percaya kepada siapa? Bapaknya teriak di bawah. Dia tidak bisa melihat, tapi dia berharap dia akan selamat. Dan dia lakukan. Bagaimana caranya kita memperlihatkan jenis iman yang dapat diterima oleh Allah? Caranya itu iman yang menang dalam situasi yang buruk sekalipun itu. Saya mau lihat kita punya pergumulan saat ini. Mungkin saudara punya kekhawatiran dengan situasi dunia. Saya takut, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya karena iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, poin yang saya ingin berikan adalah karena iman kita dapat percaya bahwa alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Walaupun saya tidak menyaksikan hal itu terjadi pada waktu itu, tapi saya percaya alam yang indah yang Tuhan ciptakan ini karena iman saya. Mari kita buka kembali Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain.
Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Poinnya adalah, karena imanlah saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, boleh menjadi umat pengikut gereja Masehi Advent hari ke-7. Pada saat ini, kita dapat mengerti dan menerima apa itu kebenaran. Dan yang berkenan kepada siapa? Allah. Di ayat ke-5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, poinnya adalah, karena imanlah kita sampai di dalam surga. Amin. Saya percaya iman bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Sudah ada contohnya. Siapa? Henokh. Ya, jangan kita khawatir. Lihat, Henokh terangkat ke surga karena apa? Iman. Dia sangat setia kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga terangkat ke surga seperti apa? Henokh. Baik, kita lanjutkan. Di ayat yang ke-7. Masih Ibrani 11. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena imanlah kita dapat percaya apa yang akan terjadi di akhir-akhir zaman nanti. Sehingga saya, saudara-saudari, dapat mempersiapkan diri dengan baik. Nuh mengikuti petunjuk Tuhan. Untuk apa? Tetap berada di dalam rumah bahtera. Dia selamat. Kita saat ini sedang berada di rumah. Pemerintah mengingatkan kita agar tahan dulu, jangan keluar. Kita ikutin, kita bisa selamat. Dan iman kita akan kita hadapi akhir zaman ini dengan kekuatan. Mari kita persiapkan diri. Di ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui apa yang ia tuju. Saudara, Abraham gak tahu tempat di mana dia akan tuju. Tapi iman dia kepada Allah, dia percaya Tuhan tidak akan meninggalkannya. Dia percaya bahwa Allah akan menuntunnya. Sehingga dia berangkat ke tempat yang tidak dia tahu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Karena imanlah maka kita boleh bertahan dalam kebenaran ini. Dan mengikut petunjuk Allah. Karena imanlah saya masih mempertahankan kebenaran firman Tuhan untuk beribadah pada hari Sabat, untuk menguduskannya di saat orang lain sedang bekerja. Karena iman, saya percaya Tuhan minta satu hari untuk kita duduk manis di hadapan Tuhan, beristirahat, dan Tuhan akan berkati kita. Di ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat ke-11. Karena
iman kita boleh menantikan janji Tuhan sampai hari ini yang akan diberikan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Ya, saya membaca ayat 11 ini termenung. Saya percaya saya sudah menikah dengan istri saya. Usianya 8 tahun. Kami masih berdua terus. Saya ingin belajar dari Abraham dan Sarah. Mereka mendapatkan anak di usia tua karena iman mereka. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberikan saya keturunan. Mungkin saudara-saudara juga mengalami hal yang sama seperti saya. Jangan pernah takut. Iman akan kita pertahankan terus. Kita percaya janji Tuhan. Pasti kita akan dapat. Amin. Kita lanjutkan kembali di ayat 21. Masih Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena imanlah saya dan saudara boleh menantikan kerajaan sorga itu, yang kita sendiri pun tidak pernah melihatnya. Tetapi kita setia menantinya. Saya belum pernah lihat sorga. Tapi tujuan akhir kita percaya akan masuk surga. Beda kalau kita mau ke luar negeri, ya saya sudah bisa lihat bayangannya. Tapi ini memerlukan iman. Ya. Iman. Surga nggak bisa saya lihat, saya nggak tahu, tapi saya percaya itu ada. Amin, saudara. Di ayat yang terakhir, ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena imanlah orang Kristen itu bertahan walaupun terkadang di dalam apa? Penderitaan. Itu poinnya, saudara. Situasi saat ini menderita kita. Tapi karena iman saya percaya, saya sabar. Tuhan, saya sabar bahwa waktunya akan datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Imanlah yang menyanggupkan kita untuk memandang ke seberang jalan, ke zaman sekarang ini, dengan beban dan tanggung jawab, ke tempat yang besar yang akan datang, di mana sekarang menyusahkan kita akan dijadikan jelas. Iman melihat siapa? Yesus. Pandanglah pada Yesus sebagai pengantara kita di sebelah kanan Allah. Iman memandang tempat kediamannya yang disediakan Kristus untuk mereka yang mengasihi Dia. Iman melihat jubah dan mahkota disediakan untuk orang yang menang dan mendengarnya nyian umat tebusan. Dikutip dari buku Pelayanan Injil halaman 230, Ellen G. White. Sebagai kesimpulan firman Tuhan saya sahabat ini, kita buka kembali 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama kita berada di dalam dunia ini, kita akan melewati banyak hal. Jika kekuatan kita
sendiri tidak sanggup melewatinya. Segala pergumulan, pencobaan menghampiri diri kita setiap saat. Namun, satu kata, 4 huruf, fondasi hidup kita. Dalam hidup kiranya apa? Kita dapat pegang teguh selalu iman. Saya percaya kita tidak akan meninggalkan iman kita pada Yesus di situasi sulit seperti ini. Percayalah, badai pasti berlalu. Yesus segera datang menjemput saya, saudara, dan kita semua yang memiliki iman kepadanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas firman yang telah menguatkan kami semua. Kami memiliki iman seperti Abraham, seperti Yakub, bahkan para pengikut-pengikut-Mu Tuhan yang setia. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami terus mempertahankan iman kami di dalam kebenaran. Iman kami kepada Yesus. Kami berada di akhir zaman. Permasalahan datang silih berganti Tuhan. Kami mungkin hampir menyerah. Tapi kami merasakan ada yang merangkul kami, memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberikan anak-Mu mati di kayu salib. Terima kasih ya Yesus, Kau sudah naik ke sorga dan meninggalkan Roh Kudus bagi kami semua. Biarlah kami dapat melalui hari-hari kami dengan baik. Situasi yang buruk di dunia ini, virus mematikan merajalela. Tapi kami tidak gentar karena kami punya Engkau, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu yang ada di sini. Di saat mereka berada di rumah, Tuhan berikan kesehatan, kebahagiaan. Di saat mereka bekerja harus keluar rumah, malaikat suci akan menjaga. Berkatilah ladang mereka, berkatilah usaha mereka, diberkatilah segala pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Hamba-Mu serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.